Kementerian Keuangan memaparkan realisasi APBN tahun 2025. APBN tahun 2025 mengalami defisit sebesar 371 triliun rupiah. Sampai dengan triwulan ketiga, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% atau 371,5 triliun rupiah. Sementara pendapatan negara tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah. Nilai itu lebih rendah dari tahun lalu. Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif. Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah atau telah mencapai 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Di balik gaya koboynya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ternyata sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terekam saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap menarik perhatian masyarakat. Di balik gaya koboinya ini, ternyata Menteri Purbaya juga merupakan sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terlihat saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Setelah turun dari kendaraan, Purbaya sempat merangkul istrinya sambil memperkenalkan istrinya ke awak media dan berkata, "Bini gua." Bahkan video tersebut juga ia unggah ke akun media sosialnya dengan menambah beberapa foto berduanya dalam sejumlah momen. Sementara itu, ada momen menarik saat Menteri Purbaya sidak ke Bea Cukai Tanjung Priuk, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menteri Purbaya dengan penuh canda bertanya makna lencana yang terpasang di seragam Bea Cukai yang ia kenakan. Ini makin banyak patroli laut, Pak. Apa nih? Patroli laut. Yang tadi patroli, kapal patroli tadi, Pak. Oh, ini? Ini narkotik. Anjing pelacak. Anjing pelacak. Oh, tuh. Kinain. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh, tapi nggak ke kandang ya? Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada ngomong anjing. Pembinanya, Pak. Pembinanya. Komando, Pak. Bapak bisa ngomong-ngomong di... Iya. Makanya anjing takut. Bisa. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sore tadi, Prabowo menjelaskan dirinya bertemu dengan banyak tokoh pemimpin dunia dan bersama-sama menyaksikan penandatanganan pokok-pokok perencana gencatan senjata di Gaza. Menurut Prabowo, upaya gencatan senjata di Gaza merupakan usaha yang besar serta awal yang baik untuk perdamaian di Gaza. Presiden juga kembali mengungkapkan kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Ya, Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah media terkunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau
diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Terima kasih masih di Sindomala, pemirsa. Kecewa Bupati Pati Sudewo masih menjabat. Warga Pati berunjuk rasa di alun-alun Juwana. Warga menuntut pansus hak angket segera mencopot Sudewo dari jabatannya. Sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, wonten ing latah kawedanan Juwana ingkang tuhu. Aksi unjuk rasa di alun-alun Juwana Kabupaten Pati kembali digelar. Ratusan massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat Pati anti premanisme membakar poster Bupati Pati Sudewo sebagai bentuk kekecewaan. Massa marah atas kekerasan yang dialami aliansi masyarakat Pati Bersatu saat menuntut Bupati Sudewo mundur. Kita harus untuk Kapolres usut tuntas atas pengeroyokan dan pembakaran rumah teman kami. Tangkap siapa pelaku dan dalang dari semua ini. Kedatangan warga pun sempat diterima oleh perwakilan Pemkot Pati. Mereka pastikan keamanan warga Pati. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin keamanan dan diayomi oleh pemerintah, oleh negara. Aksi unjuk rasa terus digelar warga Pati untuk mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Hingga kini, pansus belum memutus nasib Sudewo. Keseriusan DPRD Pati pun dipertanyakan warga. Sebelumnya, Bupati Sudewo menjadi sorotan setelah menaikkan PBB Pati hingga 250%. Kebijakan itu memicu amarah warga Pati. Massa pun sempat unjuk rasa besar-besaran menuntut Sudewo mundur. Tak hanya itu, Sudewo juga diduga terlibat korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Bupati Pati ini pun sempat diperiksa KPK sebagai saksi. Kini warga Pati menanti nasib. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pelajar di Tulungagung keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Sementara itu, puluhan siswa di Sekolah Dasar Unggulan di Kecamatan Ngawen Gunung Kidul, Yogyakarta sakit mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Suasana di SMP Negeri 1, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mendadak panik karena puluhan siswa harus dilarikan ke puskesmas. Mereka mengalami gejala mual, pusing dan sakit perut usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Hingga siang sebanyak 38 siswa mendapat perawatan di puskesmas Boyolangu. Satu di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya yang lemah. Menu makan bergizi gratis yang disantap siswa terdiri dari nasi kuning, lauk ayam kecap, buah salak, dan irisan tomat. Makanan tersebut dipasok oleh SPPG yang berlokasi di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. SPPG tersebut juga memasok menu serupa ke beberapa sekolah lain di wilayah Tulungagung. Namun hingga Senin siang, belum ada laporan kasus serupa dari sekolah lain. Gejala sakit perut mual muntah setelah menyantap MBG yang ada di SMP Negeri 1 Boyolangu. Sementara ini SPPG-nya berada di Tanggung Campur Darat. Pihak polisi bersama Dinas Kesehatan Tulungagung masih melakukan penyelidikan termasuk mengambil sampel makanan di lokasi penyedia untuk memastikan penyebab keracunan massal tersebut. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.